Pernahkah Anda mendengar kisah Pak Surya dari Bandung yang mengonsumsi obat harian tanpa tahu bahwa itu bisa meningkatkan risiko demensia? Banyak lansia tidak menyadari bahwa beberapa jenis pil yang sering diresepkan kepada orang berusia lanjut ternyata dapat berdampak buruk pada kesehatan otak. Ini bukan obat langka yang sulit ditemukan, melainkan pil umum yang setiap hari diminum oleh jutaan pria dan wanita di seluruh Indonesia. Jika Anda sudah memasuki usia 60 tahun ke atas, Anda wajib memahami hal ini. Mengetahui jenis obat apa saja yang harus diwaspadai bisa menjadi cara untuk melindungi daya ingat, kemandirian, dan kualitas hidup Anda setelah bertahun-tahun menjaga kesehatan. Dalam pembahasan ini, kami akan mengungkap 4 jenis pil yang menurut para dokter ahli saraf dapat memicu penurunan fungsi kognitif dan bahkan demensia pada lansia. Tujuan kita bukan untuk menakut-nakuti, tetapi memberikan informasi berdasarkan penelitian ilmiah dan pengalaman medis di lapangan. Anda akan mengetahui bagaimana obat-obatan ini bekerja di otak, mengapa tetap diresepkan meski ada risikonya, dan bagaimana cara berdiskusi dengan dokter Anda untuk mencari alternatif yang lebih aman. Tetap ikuti pembahasan ini sampai akhir, karena Anda akan mendapatkan langkah-langkah praktis yang bisa langsung diterapkan, mulai dari mengecek obat yang sedang Anda minum, memperhatikan reaksi tubuh seperti kaki yang mudah lemas, hingga memilih makanan yang cukup nutrisi demi menjaga kesehatan otak. Semua ini bertujuan agar Anda bisa hidup lebih lama, lebih sehat, dan dengan lebih banyak ketenangan pikiran. Mari kita mulai. Nomor 1. Obat antikolinergik. Banyak lansia di Indonesia mungkin tidak sadar bahwa ada jenis obat yang umum digunakan, namun diam-diam bisa meningkatkan risiko demensia. Salah satunya adalah obat antikolinergik. Obat ini sering diresepkan dokter untuk mengatasi alergi, gangguan kandung kemih, kesulitan tidur, hingga masalah pencernaan tertentu. Sekilas terlihat aman, bahkan bermanfaat, karena dapat meredakan gejala seperti pilek, kandung kemih terlalu aktif, atau insomnia. Namun, cara kerja obat ini adalah dengan memblokir zat kimia otak yang sangat penting, yaitu asetilkolin. Zat ini berperan besar dalam memori, pembelajaran, dan fungsi kognitif. Ketika asetilkolin terhambat, walaupun hanya sementara, bisa terjadi kebingungan, mudah lupa, dan sulit berkonsentrasi. Bagi orang yang masih muda, mungkin ini hanya efek samping ringan. Tetapi bagi lansia, terutama yang sudah memiliki risiko, penggunaan jangka panjang dapat mempercepat penurunan kognitif dan meningkatkan risiko demensia. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka mengonsumsi lebih dari satu obat yang memiliki sifat antikolinergik, sehingga efeknya menumpuk. Contohnya, Bu Ratna, 74 tahun dari Surabaya, sudah lama berjuang melawan alergi dan sering buang air kecil di malam hari. Dokternya meresepkan antihistamin dan obat kandung kemih, keduanya memiliki efek antikolinergik. Setelah beberapa bulan, Bu Ratna mulai sering lupa dan mudah bingung. Awalnya ia mengira ini hanya karena faktor usia. Namun setelah meninjau obat bersama apoteker dan dokter, ia baru tahu penyebabnya. Setelah dosis diatur ulang, Bu Ratna merasa pikirannya lebih jernih dan siang hari terasa lebih segar. Yang perlu diwaspadai adalah obat antikolinergik tidak hanya ada pada resep dokter, tetapi juga dalam obat bebas untuk pilek, alergi, dan tidur. Banyak orang beranggapan jika dijual bebas berarti aman. Sayangnya, bagi Anda yang sudah melewati usia 60 atau 70 tahun, dampak kumulatifnya bisa menggerogoti kesehatan otak secara diam-diam. Itulah sebabnya Anda wajib meninjau semua obat yang Anda minum secara berkala bersama tenaga kesehatan. Tanyakan, apakah obat ini memengaruhi daya ingat saya? Apakah ada cara atau alternatif yang lebih aman? Ingat, ini bukan tentang menghentikan obat yang dibutuhkan, tetapi tentang membuat pilihan yang lebih bijak, mungkin dengan obat berbeda, dosis lebih rendah, atau pendekatan non-obat. Kesadaran seperti ini adalah kunci melindungi otak Anda setelah bertahun-tahun hidup, agar tetap tajam dan sehat di usia lansia. Nomor 2, obat tidur dan sedatif. Kategori lain yang sering diingatkan dokter saraf terkait risiko demensia adalah obat tidur dan sedatif, termasuk golongan benzodiazepin. Obat ini biasa diberikan untuk insomnia, kecemasan, atau kegelisahan,
masalah yang memang sering muncul seiring bertambahnya usia. Meski mampu membantu Anda tidur, penggunaan jangka panjang dapat membahayakan kesehatan otak. Obat tidur bekerja dengan menekan sistem saraf pusat, memperlambat aktivitas otak sehingga muncul rasa rileks atau kantuk. Namun, jika digunakan terus-menerus, ritme alami otak terganggu. Akibatnya, memori, kemampuan berpikir, dan keseimbangan emosi bisa terpengaruh. Pada lansia, risiko kebingungan, hilang ingatan, dan kemungkinan berkembangnya demensia menjadi lebih tinggi. Kisah ini dialami Pak Joko, 78 tahun dari Yogyakarta. Setelah bertahun-tahun sulit tidur, ia diberi obat golongan benzodiazepin. Awalnya tidur jadi nyenyak, tapi lama-kelamaan Pak Joko mulai pelupa, sulit fokus, dan merasa bingung di siang hari. Atas saran keluarga, ia berkonsultasi dengan dokter untuk mengurangi dosis sambil mencoba cara non-obat seperti memperbaiki pola tidur dan mengurangi waktu menatap layar sebelum tidur. Beberapa minggu kemudian, kejernihan pikirannya mulai kembali dan ia merasa lebih segar saat bangun. Masalahnya, obat tidur ini sering dianggap solusi instan oleh banyak lansia dan bahkan diresepkan tanpa banyak mempertimbangkan dampak jangka panjang. Padahal, alternatif lain seperti terapi perilaku kognitif untuk insomnia, teknik relaksasi, penyesuaian jadwal makan dan minum, hingga menjaga kaki tetap hangat saat tidur, bisa membantu tanpa risiko tinggi. Bagi Anda atau keluarga lansia yang rutin mengonsumsi obat tidur, penting untuk berdiskusi dengan dokter tentang risiko dan cara aman menguranginya. Perubahan kecil bisa memberi hasil besar, terutama jika tujuan Anda adalah hidup lebih sehat, menjaga kesehatan otak, dan tetap aktif menikmati hari-hari setelah bertahun-tahun bekerja keras. Ingat, melindungi otak bukan hanya soal menghindari penyakit, tapi juga soal mempertahankan kualitas hidup, berpikir jernih, mengingat momen berharga, dan menikmati makanan serta minuman dengan penuh kesadaran. Nomor 3. Antidepresan tertentu. Saat berbicara tentang obat yang memengaruhi otak, banyak orang langsung teringat pada antidepresan. Tidak heran, karena obat ini memang membantu mengelola depresi, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya. Namun, tidak semua jenis antidepresan memiliki efek yang sama terhadap kesehatan kognitif, terutama pada lansia. Beberapa antidepresan generasi lama, seperti antidepresan trisiklik, terbukti bisa meningkatkan risiko demensia jika digunakan dalam jangka panjang. Obat jenis ini bekerja dengan memengaruhi neurotransmitter di otak, mengubah keseimbangan bahan kimia seperti serotonin dan norepinefrin. Dampaknya, suasana hati mungkin membaik, tetapi efek samping seperti pelupa, kebingungan, dan lambat berpikir juga bisa terjadi. Gejala ini sering disangka akibat usia atau penuaan alami, padahal sebenarnya bisa disebabkan oleh obat itu sendiri. Contohnya Bu Siti, mantan perawat berusia 69 tahun dari toko Matahari. Setelah kehilangan suaminya, ia mengalami depresi dan mendapat resep antidepresan trisiklik dari dokter. Beberapa tahun kemudian, Bu Siti mulai merasa sering lupa dan sulit berkonsentrasi. Setelah berkonsultasi dengan dokter barunya, ia mengetahui bahwa obat tersebut mungkin berperan dalam menurunnya kejernihan pikirannya. Akhirnya, dengan bimbingan dokter, ia beralih ke antidepresan yang lebih baru dengan risiko efek samping kognitif yang lebih rendah. Perlahan, pikirannya kembali terasa jernih. Banyak lansia masih menggunakan antidepresan lama karena harganya lebih murah dan dianggap efektif. Namun, Anda harus mempertimbangkan risiko terhadap kesehatan otak, apalagi jika ada faktor risiko lain untuk demensia. Mengganti atau menghentikan obat ini tidak boleh dilakukan sendiri. Anda wajib berkonsultasi dengan dokter agar kesehatan mental dan kognitif tetap seimbang. Jika Anda atau orang terdekat mengonsumsi antidepresan lama, terutama jenis trisiklik, tanyakan kepada dokter tentang efeknya terhadap memori dan pikiran. Cari tahu apakah ada alternatif yang lebih aman sehingga Anda bisa menjaga kesehatan otak tanpa mengorbankan perasaan emosional yang stabil. Nomor 4. Pereda nyeri malam, PM, tanpa resep. Banyak lansia mencari pereda nyeri bebas dengan label PM untuk meredakan sakit dan membantu tidur.
Obat ini biasanya mengandung bahan seperti difenhidramine atau antihistamin sedatif lain yang bisa memengaruhi fungsi otak, apalagi jika digunakan terus-menerus. Meskipun Anda bisa membelinya tanpa resep, bukan berarti aman sepenuhnya untuk usia lanjut. Bahan sedatif di dalamnya bekerja menekan sistem saraf pusat, sehingga membuat Anda mengantuk. Memang membantu tidur, tapi penggunaan jangka panjang bisa mengurangi ketajaman pikiran dan memperlambat daya ingat. Ambil contoh Pak Budi, mantan mekanik berusia 75 tahun dari toko Gramedia. Ia rutin mengonsumsi pereda nyeri PM untuk mengatasi nyeri sendi dan membantu tidur. Setelah beberapa waktu, keluarganya menyadari ia sering lupa jadwal, bahkan kadang tersesat di lingkungan sendiri. Setelah diperiksa, dokter menemukan kaitan antara kebiasaan minum obat itu dan masalah memorinya. Dengan pendampingan, Pak Budi mulai mengurangi konsumsi obat tersebut dan beralih ke cara lain seperti olahraga ringan, terapi panas, dan peregangan. Masalah terbesar dengan obat nyeri malam bebas resep ini adalah penggunaannya jarang diawasi dokter. Banyak orang berpikir jika bisa dibeli di toko, berarti aman. Sayangnya, itu tidak berlaku untuk lansia. Otak pada usia lanjut lebih rentan, dan sedatif ini bisa menumpuk dalam tubuh, menimbulkan efek yang mirip dengan gejala penuaan. Untuk menjaga kesehatan kognitif, lansia wajib membaca label obat, memahami isinya, dan bertanya kepada apoteker atau dokter. Jika Anda sudah terbiasa mengonsumsi pereda nyeri PM, carilah cara yang lebih aman untuk mengelola nyeri dan tidur, sehingga pikiran tetap tajam selama bertahun-tahun. Banyak lansia di Indonesia, terutama setelah melewati usia 60 tahun, mencari pereda nyeri yang bisa dibeli bebas dengan formula malam atau PM untuk membantu meredakan nyeri dan membuat tidur lebih nyenyak. Obat kombinasi ini sering mengandung bahan seperti difenhidramine atau antihistamin sedatif lain, yang ternyata dapat memengaruhi kesehatan otak, terutama jika digunakan secara rutin dalam jangka panjang. Meskipun terlihat aman karena Anda tidak perlu resep dokter, pil-pil ini diam-diam bisa meningkatkan risiko masalah memori, kebingungan, bahkan memicu gejala demensia pada pria dan wanita lansia. Zat sedatif di dalamnya bekerja dengan menekan sistem saraf pusat, sama seperti obat tidur resep, sehingga membuat Anda mengantuk dan lebih cepat tertidur. Namun, jika dipakai bertahun-tahun, fungsinya dapat menumpulkan kinerja otak dan menurunkan ketajaman mental. Pak Budi, seorang pensiunan mekanik berusia 75 tahun dari toko roti Sari Murni, awalnya menggunakan pereda nyeri PM untuk mengatasi nyeri sendi dan insomnia sesekali. Setelah beberapa tahun, keluarganya mulai memperhatikan bahwa ia sering lupa, sulit mengingat jadwal penting, bahkan beberapa kali tersesat di lingkungan yang sudah dikenal sejak lama. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, dokter akhirnya menemukan bahwa penggunaan rutin pereda nyeri yang mengandung difenhidramine itulah yang menjadi penyebab utama penurunan daya ingatnya. Dengan bimbingan medis, Pak Budi perlahan mengurangi konsumsi obat tersebut dan beralih ke cara yang lebih aman, seperti olahraga ringan, minum air putih cukup, terapi panas, dan memperbaiki pola makan. Hasilnya, kejernihan pikirannya berangsur membaik. Masalah besar dengan pereda nyeri malam bebas ini adalah banyak orang menganggapnya aman karena dijual tanpa resep, padahal bagi lansia, otak yang menua lebih rentan terhadap efek samping. Senyawa sedatif bisa menumpuk di dalam tubuh dan menimbulkan gejala yang terlihat seperti penuaan alami, tetapi sebenarnya adalah akibat obat. Itulah sebabnya Anda, keluarga, atau pengasuh wajib membaca label kemasan dengan cermat, dan bertanya kepada apoteker atau dokter sebelum mengonsumsi obat jenis ini secara rutin. Jika rasa nyeri terjadi terus-menerus, Anda harus mempertimbangkan strategi manajemen nyeri yang lebih aman tanpa mengorbankan kesehatan kognitif, seperti fisioterapi, peregangan, atau relaksasi. Melindungi otak bukan hanya soal obat resep, tetapi juga memperhatikan obat bebas yang Anda minum. Kesadaran, pengawasan, dan kebiasaan yang lebih bijak bisa membuat perbedaan besar pada kesehatan dan kualitas hidup lansia di tahun-tahun mendatang. Dengan pengetahuan yang tepat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar dan pikiran tetap tajam hingga usia lanjut. Kesimpulan: setelah kita membahas panjang lebar 4 jenis pil yang sering digunakan oleh lansia,
mulai dari obat antikolinergik, obat tidur dan sedatif, antidepresan tertentu, hingga pereda nyeri malam, PM, bebas. Saya ingin Anda meluangkan waktu sejenak untuk benar-benar memikirkan dampaknya. Setiap kategori obat ini menyimpan risiko tersembunyi yang bisa mengganggu memori, kemampuan berpikir, dan kesehatan otak Anda dalam jangka panjang, terutama jika digunakan bertahun-tahun. Tujuan dari pembahasan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberdayakan Anda agar bisa membuat keputusan yang lebih bijak demi melindungi pikiran dan kualitas hidup. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal, seperti Bu Sari dari toko buku Gramedia yang selama ini rutin minum salah satu obat tersebut, sedang mengonsumsinya, langkah yang wajib diambil adalah berbicara terbuka dengan dokter atau tenaga kesehatan. Tanyakan bagaimana cara mengelola risiko efek samping terhadap fungsi otak, dan diskusikan opsi yang mungkin lebih aman. Ingat, pengelolaan obat adalah kerja sama tim antara Anda dan tenaga medis. Suara Anda penting. Kesehatan, daya ingat, dan ketajaman pikiran adalah hak setiap orang, bahkan di usia lanjut. Namun, jangan pernah menghentikan obat yang sudah diresepkan tanpa arahan dokter, karena dalam banyak kasus, dokter bisa membantu mencari keseimbangan antara meredakan gejala dan menjaga fungsi kognitif. Anda harus tahu, hidup yang sehat dan pikiran yang jernih bisa berjalan beriringan jika ada strategi yang tepat. Jadi, tetaplah aktif mencari informasi, membaca label obat, dan tidak ragu bertanya. Kami ingin tahu bagaimana pendapat Anda. Coba tulis di kolom komentar satu hal yang paling berkesan dari pembahasan ini, dan bagaimana Anda berencana mempraktikannya dalam hidup sehari-hari. Komentar Anda memberi kami semangat untuk terus berbagi ilmu yang bermanfaat. Jika menurut Anda video ini cukup membantu, jangan lupa klik like, bagikan kepada teman atau keluarga, dan tekan tombol subscribe. Dukungan Anda berarti kami bisa terus membuat konten yang menjaga kesehatan dan menginspirasi, sehingga hidup Anda, kaki Anda tetap kuat, dan otak Anda tetap tajam di tahun-tahun mendatang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.